Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Di sini kami kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama, Saya Muhammad Hafaris Alfarizi dengan NIM 52004111197. Saya Muhammad Hafid 5200411405. saya Argenta Maulana Isnan dengan NIM 5200411428. Saya Mugar Nurhandi dengan NIM 5200411436. Saya Angga Nur Alamja dengan NIM 5200411520. Di sini kami akan menjawab soal tugas tentang konstitusi. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi. Baiklah, saya akan menjelaskan dan menjawab soal pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan konstitusi. Konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Rumusan yang dikemukakan adalah konstitusi itu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, yaitu pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Kemudian, konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri, tetapi dapat pula berupa bundle of spirit laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan fungsi dari konstitusi dan contoh aturan-aturan yang sesuai dengan fungsi tersebut. Contoh, aturan-aturan yang mencerminkan fungsi konstitusi tersebut. Oke, di sini saya akan menjawab fungsi dari konstitusi. Nah, yang pertama itu ada konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konveksi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Nah, yang kedua itu ada konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Nah, yang ketiga itu konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan memberi suatu rangka dalam hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Kemudian dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut aturan sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara dan menjamin hak asasi warga negara. Selanjutnya bagian B, contoh aturan merepresentasikan konstitusi. Guna menanggulangi kekuasaan yang tidak terbatas serta membatasi kekuasaan penguasa dengan tujuan mengantisipasi kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Terdapat aturan yang membagi kekuasaan pemerintahan Indonesia, yaitu secara horizontal dan vertikal. Adapun secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menjadi 3 bagian atau sering disebut hukum trias politika. Pembagian terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Namun semenjak amandemen pembagian tersebut tidak berlaku lagi dan dibagi dengan kekuasaan legislatif, kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan inspektif, dan kekuasaan militer. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berjenjang dari atas ke bawah. Contoh pelaksanaannya adalah otonomi daerah. Selanjutnya, nomor 3, bagaimana pendapat Anda mengenai realita penerapan konstitusi di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tersebut. Menurut kelompok kami, penerapan konstitusi di Indonesia sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi. Jika dilihat pada realitanya, tidak semua fungsi dari konstitusi itu berjalan semestinya. Seperti penerapan aturan yang sudah diterapkan,
namun tidak berjalan dengan baik karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai contoh, penerapan aturan plat nomor ganjil genap, misalnya sempat menimbulkan kontroversi. Selain itu, jika hendak mengimplementasikan perwujudan dari konstitusi seperti peraturan atau keputusan, alangkah baiknya disosialisasikan dan dijelaskan secara jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan tentang peraturan atau konstitusi tersebut. Nah, demikian hasil diskusi kelompok kami mengenai soal tentang konstitusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.